rekan-rekan pendidik dan sahabat pendidikan dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di podcast kita hari ini. Dan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting. Apa itu topiknya? Topiknya ialah membahas tentang hal yang sangat mendasar dan seringkali menantang dalam keseharian kita dan sebagai seorang pendidik, yaitu kode etik dan integritas profesi guru. Mengapa ini sangat penting? Karena setiap profesi yang mengambil tanggung jawab atas aspek kehidupan orang lain berdasarkan keahlian khusus pasti akan selalu berhadapan dengan masalah etika. Apalagi kita, para guru yang mendidik individu-individu muda yang akan membentuk masa depan. Oke, pertama, mengapa guru membutuhkan etika? Mungkin ada yang bertanya, bukankah tugas guru hanya mengajar mata pelajaran? Nah, disinilah letak perdebatannya. Ada kelompok yang ingin membatasi peran guru pada dimensi intelektual saja, namun ada juga yang percaya bahwa guru harus memperhatikan perkembangan anak seutuhnya. Berdasarkan sumber yang saya baca, pendidikan itu bukan sekadar membekali anak dengan keterampilan mencari nafkah. Sekolah memiliki tujuan yang jauh lebih mulia, seperti membantu anak mengembangkan pemikiran kritis, menanamkan rasa hormat terhadap nilai moral, toleransi, hingga membantu mereka menjadi warga negara yang baik. Oleh karena itu, guru tidak bisa lepas dari penyampaian prinsip-prinsip moral. Yang kedua, 3 pilar etika profesi guru. John Tomlinson dan Vivian Liddell merumuskan prinsip etika guru ke dalam 3 kelompok besar. Mari kita bedah satu persatu agar kita bisa lebih meresapinya. Yang pertama, etika terhadap ilmu pengetahuan. Seorang guru harus memiliki integritas intelektual, artinya kita harus menghormati hakikat ilmu dan bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Selain itu ada integritas kejujuran, di mana kita harus dituntut untuk terus mengikuti perkembangan zaman dan memperluas wawasan agar tetap efektif secara pedagogis bagi peserta didik yang beragam. Dan yang tak kalah penting adalah keberanian moral untuk mengajarkan kebenaran meskipun mungkin tidak sepopuler secara resmi. Yang kedua, ada etika terhadap peserta didik. Pilar kedua adalah altruisme. Kita harus mendahulukan kepentingan murid di atas kepentingan pribadi kita sendiri. Kita juga harus memiliki wawasan kemanusiaan, peka terhadap keberagaman latar belakang sosial murid dan menghindari stereotip. Ingatlah, kita memikul tanggung jawab pengaruh. Apa yang kita lakukan di kelas akan membekas pada ingatan anak-anak untuk waktu yang sangat lama. Jadi, pastikan jejak itu positif. Yang ketiga, etika terhadap profesi. Sebagai profesional, kita harus punya kerendahan hati untuk mengakui jika kita salah. Kita perlu membangun kolegialitas dan kemitraan, yaitu bekerja sama dengan rekan sejawat untuk menghargai kontribusi murid itu sendiri dalam proses belajar. Oke, yang ini adalah tentang payung hukum dan organisasi profesi. Rekan-rekan, integritas ini bukan hanya soal idealisme pribadi, tapi juga sudah diatur secara formal di Indonesia. Ada Permendikbudristek nomor 67 tahun 2024 yang mengatur tentang fasilitasi organisasi profesi guru. Organisasi profesi guru ini berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, serta memberikan perlindungan profesi. Menariknya, peraturan ini menegaskan bahwa guru wajib menjadi anggota organisasi profesi. Kode etik yang disusun harus mencakup tanggung jawab moral terhadap profesi, peserta didik, rekan sejawat, orang tua, hingga masyarakat. Beberapa poin penting dalam aturan tersebut mencakup kewajiban guru untuk setia pada Pancasila, memberikan keteladanan, menciptakan lingkungan belajar yang aman dari kekerasan, serta menghormati privasi orang tua murid. Oke, menghadapi dilema di lapangan. Oke, rekan-rekan sendiri, tentu saja praktiknya ini tidak selalu mudah. Seringkali muncul dilema etika. Misalnya, ketika seorang guru muda harus memilih antara memberikan bimbingan tambahan bagi murid yang tertinggal atau bahkan fokus pada kebutuhan bimbingan pribadinya sendiri karena jam kerja yang sudah lewat. Atau di tingkat yang lebih tinggi, pilihan antara mengajar
atau melakukan penelitian yang sama-sama penting. Sumber yang saya pelajari menyatakan bahwa hakikat profesionalisme terletak pada kemampuan kita memahami hubungan dinamis antara prinsip-prinsip tersebut dan memilih panduan yang paling relevan dengan situasi yang ada. Tidak ada pilihan yang mutlak salah jika dasar pertimbangannya adalah etika prinsip. Menjadi guru adalah pilihan untuk menjadi bagian dari ekosistem yang berbudi luhur dengan memegang teguh kode etik, baik itu integritas intelektual, altruisme, maupun kemitraan. Kita tidak hanya mengajar, tapi kita sedang membangun peradaban. Terima kasih sudah mendengarkan podcast hari ini. Semoga ini menjadi pengingat bahwa kita semua untuk terus menjaga api integritas dalam menjalankan tugas mulia. Saya pamit undur diri, salam pendidikan.